Kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, 8 orang tewas, 11 luka-luka. KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno. Polisi ungkap sindikat prostitusi anak di apartemen Jakarta Utara. 7 orang ditetapkan tersangka. Nasib pahit 115 siswa SMA 1 Mempawah gagal ikut SNBP karena kelalaian sekolah. Polri naikkan kasus pagar laut Tangerang ke penyidikan. Amerika Serikat akan ambil alih Gaza. Pemerintah lobi Inggris untuk pulangkan predator seks Reinhard Sinaga ke Indonesia. Bersama saya Muhammad Soekardi, itulah berita-berita headline iNews ID hari ini. Kecelakaan maut terjadi di gerbang tol Ciawi, Jawa Barat, Selasa malam. Sebanyak 8 orang tewas dan 11 lainnya mengalami luka-luka. Korban tewas dan luka telah dievakuasi ke RSUD Ciawi. Di Rut RSUD Ciawi, Fusia Mediawati mengatakan dari 8 korban tewas, baru 2 yang telah teridentifikasi. Keduanya yakni Yana Mulyana dan Budiman. Sementara 11 korban luka antara lain petugas tol dan kebersihan. Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo mengatakan kecelakaan maut itu berawal ketika truk bermuatan galon air mineral melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Truk mengalami remblong tepat di gerbang tol Ciawi dan menabrak sejumlah kendaraan yang mengantri membayar tol. Akibatnya bangunan gerbang tol Ciawi hancur, 3 kendaraan terbakar dan 3 lainnya rusak. Pasca kecelakaan, gerbang tol Ciawi sudah dibuka kembali. Namun ada 2 pintu yang belum bisa digunakan karena rusak. Polisi dan petugas terkait juga telah mengevakuasi seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Sulistyo Suryo Sumarno. Dari penggeledahan rumah di Jalan Benda Ujung nomor 8 RT 10 RW 01 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa kemarin, penyidik menyita 11 mobil hingga uang. Selain itu, dokumen dan barang bukti elektronik turut disita. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, hari ini mengatakan penggeledahan rumah Yapto terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjerat ex-Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Dalam perkara yang sama, KPK sebelumnya juga menggeledah rumah politikus Partai Nasdem Ahmad Ali Selasa kemarin. KPK menyita dokumen, uang, tas, hingga jam mewah. Diketahui Rita telah dieksekusi ke Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 6 Juli 2018. Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar 110,7 miliar rupiah dan suap 6 miliar rupiah dari para pemohon izin dan rekanan proyek. Saat ini KPK masih melakukan penyidikan terkait kasus tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Rita. Polisi membongkar kasus prostitusi anak yang dilakukan 2 sindikat berbeda di apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebanyak 7 orang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tersebut. Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Selasa kemarin mengatakan pengungkapan ini dilakukan pada Sabtu lalu. Adapun korban berjumlah 4 orang, masing-masing berinisial AS 16 tahun, F 16 tahun, NA 17 tahun, dan SA 18 tahun. Sindikat tersebut beroperasi di apartemen yang sama, hanya berbeda unit dan lantai. Sindikat pertama beroperasi di lantai 18, sedangkan sindikat kedua di lantai 11 apartemen yang sama. Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading AKP Kiki Tanli menjelaskan dari sindikat pertama, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yakni HB 21 tahun, AA 19 tahun, dan MAS 16 tahun. Para tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari mucikari hingga bendahara. Sementara untuk sindikat kedua, 4 orang ditetapkan tersangka. Keempatnya yakni pria FA 17 tahun, AP 20 tahun, EF 15 tahun, dan LA 15 tahun. Mereka berperan menawarkan korban kepada pria hidung belang hingga bendahara. Nasib pahit dialami 115 siswa SMA Negeri 1 Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Mereka tak bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi tahun ajaran 2025. Para siswa gagal ikut SNBP lantaran pihak sekolah telat mengisi pangkalan data siswa dan sekolah selama periode pengisian di Desember 2024
hingga Januari 2025. Ratusan siswa bersama wali murid pun berdemonstrasi di sekolah Senin lalu meluapkan kekecewaannya. Pihak sekolah telah menggelar mediasi dengan wali murid untuk membahas persoalan ini. Orang tua siswa mendesak agar kepala sekolah dan guru yang lalai dalam pengisian PPDS dicopot atau dipindahkan dari Kabupaten Mempawah. Mereka juga mendesak guru mengundurkan diri. Sementara Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mempawah, Endang Superi Wahyudi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh orang tua murid. Dia mengakui bersalah dan akan bertanggung jawab. Sekolah akan memberikan bimbingan belajar agar siswa dapat lulus mengikuti ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes. SNBP merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri yang diadakan oleh Kemendikdasmen. Seleksi ini berdasarkan nilai rapor atau berbasis prestasi. Barreskrim Polri menaikkan kasus pagar laut Tangerang ke tahap penyidikan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro di Jakarta Selasa kemarin menjelaskan status penanganan perkara dinaikkan ke penyidikan setelah pihaknya melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara, Barreskrim menemukan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di area pagar laut tersebut. Sebelum gelar perkara, Barreskrim telah memeriksa 5 saksi. Kelimanya yakni kantor jasa surveyor berlisensi Raden Lukman dan 2 saksi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kemudian saksi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. Selain itu, penyidik telah mengirimkan undangan permintaan klarifikasi kepada Kepala Desa Kohot Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip. Namun Arsin tidak hadir. Dia menegaskan Barreskrim bakal melaksanakan penyidikan secara profesional. Polisi akan melengkapi alat bukti sebelum menentukan tersangka dalam kasus ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyuruhkan agar warga Palestina di jalur Gaza meninggalkan wilayah mereka. Menurut Trump, warga Gaza tidak punya pilihan selain pergi untuk saat ini. Amerika Serikat kemudian akan merekonstruksi dan mengambil alih Gaza. Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Amerika Serikat akan mengambil alih jalur Gaza dan melakukan beberapa pekerjaan di sana. Beberapa pekerjaan itu yakni menemukan bom yang dijatuhkan Israel yang belum meledak serta senjata lainnya. Amerika Serikat juga akan membersihkan Gaza dari puing-puing. Saat ditanya apakah dia akan mengirimkan pasukan Amerika Serikat untuk menjalankan tugas keamanan di Gaza, Trump tidak mengesampingkannya. Trump menilai warga Gaza menolak usulan relokasi karena mereka tak punya alternatif. Dia lalu menggambarkan kehancuran Gaza, membuat wilayah yang ditinggali sekitar 2,3 juta jiwa itu tak layak dihuni saat ini. Jalur Gaza sekarang menjadi lokasi pembongkaran karena hampir tak satu pun bangunan berdiri lagi. Pemerintah berupaya memulangkan terpidana kasus kekerasan seksual Reinhard Sinaga dari Inggris. Pria yang dikenal sebagai predator seksual itu tengah menjalani hukuman seumur hidup di Inggris. Staf khusus bidang hubungan internasional Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Ahmad Usmarwi Kafah menjelaskan, upaya pemulangan Reinhard dilakukan dengan negosiasi bilateral antara Indonesia dan Inggris. Negosiasi akan dilakukan dalam waktu dekat. Kemenkokumham IMIPAS juga sudah berkomunikasi dengan orang tua Reinhard untuk mengetahui sikap keluarga terkait rencana itu. Ternyata mereka menangis dan ingin anaknya kembali ke Indonesia. Orang tua Reinhard diketahui sulit berkomunikasi dengan anaknya karena tertutupnya penjara di Inggris. Reinhard Sinaga divonis hukuman seumur hidup pada tahun 2020 oleh Pengadilan Manchester, Inggris. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.